Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Langkah berikutnya adalah neraca energi ya. Dari persamaan neraca energi kita punya hubungan antara konversi dengan suhu ya. Persamaan ini kita boleh persamaan energi yang bisa kita cek di slide sebelumnya ya. Silakan dicek di penurunan persamaan neraca energi. Kemudian kita modifikasi sedikit, kita atur letaknya delta T-nya kita bawa ke sebelah kiri. Ini kita punya persamaannya T sama dengan T1 plus dan seterusnya persamaan 7. Baik. Sampai di sini kita sudah punya persamaan penting ya, persamaan mol balance, kemudian juga persamaan laju reaksinya, persamaan 2, kemudian juga persamaan Arrhenius ya, perubahan suhu terhadap konstanta perubahan konstanta terhadap suhu, persamaan 4, dan juga persamaan 5 ini perubahan konstanta kesetimbangan karena perubahan suhu. Ini adalah kombinasinya, maksudnya substitusi dari persamaan laju reaksi dengan stoichiometri, dan persamaan 7 ini adalah perubahan suhu dan konversi. Baik, kemudian kita cermati beberapa data-data yang kita miliki. FA0-nya, ingat FA0-nya karena di sini FA0-nya tidak murni, ada inletnya itu 10%, sehingga FA0-nya 0,9 kali F total 0. F 0 ya. F0-nya berapa tadi? 163, kita cek 163 ya, ini adalah FT0 ya. Fit-nya tidak murni, ada 10% inlet, sehingga 0,9 kali 163 itu ya. Berikutnya CP ya. CP untuk fitnya ya, reaktannya ada normal kutan dan inertnya ya, CPA dan inertnya. CP normal kutan 141, inertnya adalah 165. Kenapa muncul 0,1, 0,9? Ya, karena di sini 141 ini untuk 90% mol ya. Maka kemudian kalau di sini 161 inertnya 0,1 mol, maka dengan sederhana kita bisa ya tinggal kalikan saja 0,1 per 0,9 kali 161 gitu ya, sehingga kita boleh 1,9. Baik, nah, karena ini kan mengingatkan kembali satuannya kan adalah satuan per mol reaktan atau mol limiting reaktan, dan di sini moleknya adalah ya, muncul 0,1 per 0,9. Baik, kemudian CP reaktan ini kita substitusikan persamaan 7, sama persamaan 7 ke sini, sehingga kita punya T sama dengan T1 adalah T masuk reaktor 330 plus ini 159 di sini masuk ya, sehingga kita punya persamaan 9 ya. Baik, jadi ini sudah semakin clear ya, bagaimana perubahan persamaan 7 ke persamaan 9 ya. Ini adalah persamaan 9 ini menunjukkan bagaimana suhu punya korelasi langsung dengan konversi. Misalnya konversinya 0 berarti T-nya 330 kan gitu ya.
Kalau konversinya 10%, nah bisa dihitung ya. Baik, karena ini reaksi yang sifatnya setimbang, reaksinya balik, maka kita perlu menentukan saat setimbangnya. Itulah konversi maksimalnya saat setimbang ya. Saat setimbang artinya laju reaksi ke kanannya sama dengan laju reaksi ke kiri, atau mean RA nya sama dengan 0 totalnya ya. Sama 0. Sehingga kemudian kita dari persamaan 6 ini kemudian akan kita peroleh persamaan 10 ya. Kenapa disitu muncul XAE ya? Sebenarnya di persamaan 6 ini XA karena dia kondisinya belum setimbang. Saat setimbang XA menjadi XAE, itu sama dengan K per K plus 1. Baik, kalau kemudian kita resum ya, sejauh ini sampai step ini kita punya persamaan penting. Yang pertama persamaan mol balance ini bisa dalam bentuk integral, bisa dalam bentuk diferensial seperti ini, persamaan 1. Persamaan integral ini yang kita tulis ini diperoleh dari persamaan diferensial ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya persamaan tadi suhu dan konversi, persamaan 9. Kita juga punya persamaan konstanta kesetimbangan dan suhu, persamaan 4. Konstanta laju reaksi dan suhu persamaan 4. Konstanta kesetimbangan dan suhu persamaan 5. Kita juga punya persamaan XAE, kondisi setimbang, dan konstanta kesetimbangan. Artinya apa? Artinya persamaan 10 ini bagaimana perubahan konstanta kesetimbangan ini menggeser atau merubah XAE maksudnya. Ya. Dan juga persamaan laju reaksi. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita punya 6 persamaan yang diselesaikan secara simultan gitu ya. Maka ini paling mudah, paling sederhana, itu bukan sederhana sih, paling mudah atau agak cepat ya, simple itu menggunakan ya software ya, Microsoft software. Kita perlu MATLAB ataupun Polymath ya untuk menyelesaikan persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 persamaan ya. Ini berarti sudah apa ya, integrated dengan mata kuliah apa ini ya, atau numeris ya, atau terus nggak tahu mestinya dipelajari juga ya untuk menyelesaikan persamaan ini persamaan. Atau kalau kita ingin menyelesaikan secara step by step boleh juga ya, karena ini sebenarnya kalau persamaan diferensial artinya kita gunakan persamaan 1 ini, persamaan mol balance, maka kita perlu MATLAB atau Polymath ya. Kalau kita mau mencoba menyelesaikan dengan step by step ya, kita bisa coba gunakan persamaan integral ya untuk mol balance nya, bukan diferensial integral. Dan kita bisa pakai Simpson rule ya untuk menyelesaikan integral. Karena sebenarnya kita menghitung volume itu kan sebenarnya menghitung integral ini ya. Kita lihat bersama orang. Kita menghitung volume artinya kita menghitung integral. Coba kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini makan kembali metode Simpson. Ya, jadi misalnya seperti ini, volume reaktor ini dinyatakan integral FA0 dx per min RA. Untuk konversi 80% itu artinya integralnya 0 sampai 0,8 ya. Dengan hitung volume berarti menghitung nilai integral ini. Kalau kita buat grafik, kalau saudara masih ingat di awal-awal ya, atau pertengahan semester sebelum mid ya, ada 11 cell plot yang bagaimana membuat grafik. Jadi ini dx nya sebagai sumbu x, maka
FA0 per min RA nya sebagai sumbu Y. Ini sumbu X, sumbu Y. Menghitung integral ini 0 sampai 8 atau 0,8 ini artinya menghitung luasannya. Menghitung luasan ini. Maka di metode numeris, mungkin saudara juga sudah mempelajarinya, ada beberapa teknik, salah satunya adalah Simpson yang akan membantu kita menghitung integral, menghitung luasannya. Ada beberapa jenis ya. Kalau 3 titik, ada 3 titik, maka kita gunakan Simpson yang sepertiga, per 3 kali F saat X0, 4 kali F X1 plus F pada X2 gitu ya. Itu kalau 3. Kalau 4 poin, ada 4 titik, ya kita gunakan persamaan 3 per 8. 8H F pada X0 plus 3F X1, 3F X2 dan F X3. Nah, kita akan coba menyelesaikan contoh ini dengan metode Simpson ini ya. Kalau di case kita ini kan bukan 80 tapi berapa tadi? 70 atau 75 tadi? 70 ya, 70%. Ya. Baik. Ini adalah step by step bagaimana penyelesaian perhitungan volume. Yang perlu kita pegang di sini adalah konversi. Konversinya adalah 0,7. 0,7. Jadi kita mulai dengan step 0 dulu, kemudian 0,2, 0,4. Kenapa 0,2, 0,4? Kenapa tidak 0,1, 0,3? Boleh saja. Ini hanya contoh ya. Jadi jumlah titiknya di intervalnya ini terserah kita. Ini hanya contoh. Tentu saja gunakan metode atau untuk Simpson ini gunakan interval yang mempermudah hitungan kita ya, jangan mempersulit diri sendiri gitu maksudnya ya. Oke, kita lihat dulu bagian stepnya. Ketika kita mulai dari X0 ya, kita mulai dari konversinya 0. Saat X0 berapa suhunya? Untuk menghitung suhu gunakan persamaan 9 tadi. Ini T sama dengan 330 plus 43,4 XA. Masukkan XA nya 0, ketemu T nya 330 gitu ya. Oke. Setelah suhunya kita temukan, coba X yang lain, X 0,4 ya, masukkan sini 0,4, nanti ketemu 347,3 gitu ya. Jadi berbagai macam nilai X kita akan ketemu suhunya masing-masing yang sesuai dengan persamaan 9. Kemudian kita lihat suhunya cenderung naik ya, 330, 338. Ini menunjukkan kita on the right track, kita pada tahapan yang benar karena reaksinya tadi kan exo sehingga suhunya cenderung naik. Kenapa? Ya karena exo dan adiabatis ya, tidak ada penurunan, tidak ada pemanasan. Kemudian perubahannya suhu ini dari 330, 338, 347, perubahan ini akan menyebabkan perubahan satu konstanta laju reaksinya. Bagaimana menghitung konstanta lajunya dengan perubahan suhu ini? Gunakan persamaan 4 tadi. Arrhenius ini. Masukkan T-nya 0. Bukan T0. Ini yang 330 masuk ke sini, ketemu 4,2. Masukkan suhunya 347, ketemu 14, gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian perubahan suhu juga kemudian mengakibatkan bergesernya atau berubahnya konstanta kesetimbangan. Menghitungnya dengan persamaan Van Hoff ya, persamaan 5 ini. Persamaan 5 ya. Persamaan 5. Lihat saat X-nya 0, berarti T-nya 330, masukkan sini 330, dia ketemu K-nya 3,1. Saat X-nya 40%,
sini T-nya 347, masukkan sini 347, ketemu hanya 0,73, sorry 2,73. Ini begitu seterusnya. Misalnya K-nya dengan persamaan 5. Baik. Kemudian kita lihat konstanta keistimewaan ini sudah. Sekarang XAE-nya atau XE-nya, konversi saat setimbangnya, ini konversi maksimalnya. Itu persamaan berapa? Ya, dari persamaan 10. Karena dari perhitungan K ini kita akan bisa menentukan berapa XAE-nya atau XE-nya gitu ya. Dengan persamaan 10. Kalau K-nya 3,1, masukkan sini 3,1 per 4,1 gitu ya. Masukkan misalnya K-nya 2,73 plus 3,73. Begitu seterusnya, ketemu 0,76, 0,73 dan seterusnya. Baik. Sekarang sudah komplit ya. T-nya ada, K-nya ada, K besarnya ada, XE-nya ada, sehingga kita bisa menghitung laju reaksinya dengan persamaan 6 ini ya. Masukkan K-nya pada suhu 0 ya, masukkan K-nya 4,22. CA0-nya sudah ada. CA0-nya kita lihat CA0, berapa dari CA0-nya? CA0-nya adalah ya CA0, ini CA0 9,3 kmol per meter kubik ya. CA0-nya sudah ada. Ya. Oke. Nah, CA0-nya 1 minus ya, masukkan harga K-nya. XA-nya dimasukkan ya. Hasilnya dimasukkan sehingga kita ketemu berapa nilai min RA-nya. Seterusnya kemudian FA0 per min RA. FA0-nya juga sudah ada ya di data, dibagi min bagi 39,2 bagi dengan 52,8. Seterusnya ini kita nilai FA0 min RA ya. Kalau seperti ini berarti kita sudah punya data yang komplit. Sekarang tinggal menyelesaikannya dengan Simpson tadi ya. Kalau saudara masih masih kesulitan memahami ini, silahkan nanti diputar ulang ya videonya, saudara cermati, baca ini persamaan 9, persamaan 4, menghitungkannya bagaimana, menghitung RA-nya begitu ya. Nah, sekarang ini kita sudah punya data yang komplit ya. X-nya ada 0 sampai 0,6. Kenapa dibuat 0,6 sini, kenapa tidak langsung 0,7? Ya, karena kita mau menerapkan tadi itu. Kita mau menerapkan Simpson rule ini 3 poin dan 4 poin ya. Ini yang 4 poin, 1, 2, 3, 4. Yang 3 poin 0,6, 0,65, 0,7. Nah, ini hanya 0, berapa itu intervalnya? 0,05. Ini intervalnya 0,2 begitu ya. Ini karena ada 4 titik, kita pakai Simpson yang untuk 4 titik berapa? Kita pakai yang 3/8, ini yang pakai 1/3. Nah, ini yang pakai 1/3, ini yang pakai 3/8, 4 poin. Pakai Simpson 3/8 yang 1/3. Baik, bagaimana perhitungannya? Ya, ini. Jadi range-nya 0,0 integral 0 sampai 0,7 dibagi menjadi dua area, 0, sampai 0,6, 0,6 sampai 0,7. Ini ya, 0,06,
0,6 sampai ke 0,7 ini ya. Nah, 0,06 0,0 sampai 0,7 ya. Ini ada 4 titik, berarti pakai Simpson 3/8. Yang ini ada 3 titik, Simpson 1/3. Memasukkan datanya, saya ketemu 175, ini 0,85, totalnya 2,6 ya. Ini adalah contoh penyelesaian step by step. Ini menjadi penting sebenarnya agar kita mengerti dasar perhitungannya. Karena kalau kita hanya typing kemudian bersama-bersamaannya di MATLAB atau di Polymath, kadang-kadang kita blank, tidak tahu bagaimana dia menghitung. Tapi di sini setidaknya ini memberi gambaran bagaimana perhitungan itu dilakukan, ya, bagaimana perhitungan itu dilakukan. Baik, silakan dicermati untuk contoh soal ini. Untuk plotnya tinggal plot ya. Nah, ini tinggal plot suhu terhadap apa, konversi terhadap apa, tinggal plot saja. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau dipakai CSTR. Kalau reaktornya bukan pipa tapi CSTR. Kalau CSTR ya menjadi sederhana karena CSTR ini ya persamaan balanya bukan persamaan integral tapi persamaan aljabar biasa ya, sebagaimana persamaan 10B sama dengan 0 XA min laju reaksinya sama, energi balannya sama, ya semua sama. Hanya yang membedakan adalah mol balansinya. Coba di sini kita diminta untuk mengevaluasi kalau konversinya 0,4 berapa volumenya ya. Ya udah saja tinggal masukkan ini 0,4 ketemu T kan. T-nya berapa kalau 0,4? 347. Pada suhu ini berapa K-nya, berapa K kecilnya ya. Bisa dilihat di sini. 347. 347 ini ada semua nilai K-nya ya, K kecilnya ada, K besarnya ada ya, konstantan reaksinya ada, kesetimbangannya juga ada ya. Sehingga ya, main RA-nya mana ada main RA-nya? Oh, main RA-nya juga ada 58,6. Dimasukkan datanya ke sini. Ketemu 1 meter. Ya, demikian teman-teman untuk contoh dari Vogler ya, 11.3 masalahnya. Silakan dicermati ulang, simak kembali video ini, diputar lagi jika belum paham. Kalau juga ada yang perlu didiskusikan, silahkan disampaikan di komen di YouTube ini, atau mungkin di grup juga boleh, di grup WA juga boleh, silahkan saja.